Hai sahabat TLI, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Riau Purba di channel The Light Irene Cahaya Damai. Saya harap sahabat TLI selalu diberkati Tuhan dan dalam perlindungan Tuhan. Kali ini saya mengubah sebutan penonton sejati channel The Light Irene dengan sahabat TLI. Jadi untuk seterusnya saya akan sebut penonton sejati channel The Light Irene dengan sebutan sahabat TLI. Di video kali ini saya akan menceritakan kisah kehidupan Nabi Musa. Kalau begitu, siapkan waktu kalian untuk menghabiskan seluruh video ini dan check it out. Pada waktu itu setelah kematian Yusuf, kaum Israel keturunan Yakub masih tinggal di Mesir. Dan mereka beranak cucu bertambah banyak di sana. Sehingga raja yang tidak mengenali Yusuf memerintah di Mesir. Ia memerintahkan untuk membunuh semua bayi-bayi dari kaum Israel, supaya kaum Israel tidak bertambah banyak. Sampai raja itu memerintahkan kepada bidan-bidan supaya membunuh bayi laki-laki yang dilahirkan oleh kaum perempuan Israel, dan jika perempuan tetap dibiarkan. Dan pada masa-masa itu Musa dilahirkan dari keturunan Lewi. Orang tuanya pada saat itu menyembunyikan Musa selama 3 bulan. Namun mereka tidak dapat menyembunyikan Musa lebih lama lagi. Maka ibunya pun membuang Musa ke sungai Nil dengan menggunakan peti pandan, dan kakaknya berdiri dari jauh untuk memperhatikan peti itu. Pada saat itu, putri Firaun datang ke sungai Nil untuk mandi bersama dengan dayang-dayangnya. Lalu terlihat nyala peti bayi itu. Ia pun menyuruh hambanya untuk mengambil peti itu. Ketika dibukanya peti itu, maka dilihat putri Firaun itu bayi di dalamnya yang sedang menangis, sehingga timbullah belas kasihan dalam hatinya. Kemudian kakaknya yang memperhatikannya dari tadi datang dan berkata, dia akan memanggilkan inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu. Putri itu pun menyetujui, dan kakak dari anak itu memanggil ibunya. Lalu ibunya pun datang, dan putri itu pun memberi bayi itu kepada ibunya dan memberi nama bayi itu Musa, karena dia telah mengambilnya dari air. Dan ibunya pun diberi upah dalam menyusui Musa. Hari demi hari Musa pun semakin dewasa, dan ia dibesarkan di dalam istana Firaun. Dan ia pun keluar dari istana untuk melihat saudaranya yang sedang kerja paksa. Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seseorang dari saudara-saudaranya. Pada saat itu Musa pun yang melihat hal itu merasa geram, sehingga dia pun membunuh orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya. Keesokannya perbuatan Musa pun sudah terdengar oleh Raja Firaun, sehingga dia memerintahkan pesuruhnya untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun, dan ia tiba di tanah Midian. Adapun ketujuh anak perempuan imam Midian datang ke sumur itu untuk menimba air dan memberi minum kambing domba ayahnya. Lalu datanglah gembala-gembala lain mengusir mereka, dan Musa yang melihat hal itu datang untuk menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Lalu anak-anak imam Midian itu pun pulang, dan ayahnya heran karena mereka pada hari itu lekas pulang dari hari sebelumnya. Maka mereka pun menceritakan bahwa ada seseorang yang telah menolong mereka dari gangguan gembala-gembala lain, dan orang itu juga membantu menimbakan air untuk domba-domba mereka. Maka ayahnya pun menyuruh untuk memanggil Musa dan makan di rumahnya. Musa pun bersedia untuk tinggal di rumah mereka, dan ia diberi Rehulah Zipora anaknya menjadi istri Musa. Dan beberapa bulan kemudian perempuan itu melahirkan anak laki-laki bagi Musa dan menamai anak itu Gersom. Setelah hari-hari berlalu dan tahun-tahun berlalu, maka matilah Raja Mesir yang mengincar Musa sebelumnya. Namun, bangsa Israel mengeluh atas keadaan mereka di Mesir karena perbudakan yang dilakukan oleh Mesir kepada mereka. Dan Tuhan pun mendengarkan seruan mereka. Tuhan mengingat perjanjiannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Pada suatu hari saat Musa sedang mengembalakan kambing domba Yitro di padang gurun, dan waktu itu sampailah ia di gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya
di dalam bentuk nyala api yang keluar dari semak duri. Namun semak duri itu tidak terbakar. Lalu Musa pun melihat nyala api itu karena dia heran kepada semak duri yang tidak terbakar dalam nyala api. Ketika Tuhan melihat Musa yang menghampiri semak belukar itu, ia pun berbicara di tengah-tengah semak duri itu dan katanya, "Musa, Musa." Lalu ia menjawab, "Ya Tuhan." Lalu berfirmanlah Tuhan, katanya, "Janganlah dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab di mana engkau berdiri itu adalah tanah kudus." Berfirmanlah lagi Allah, katanya, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub." Allah mengutus Musa untuk kembali ke Mesir dan membawa semua kaum Israel keluar dari tanah Mesir, karena Allah telah mendengarkan keluh kesah bangsa Israel. Namun Musa berkata, "Siapakah aku ini Tuhan, sehingga aku yang membawa orang Israel keluar?" Lalu Allah menjawab, "Bukankah aku menyertai engkau?" Dan lagi Musa bertanya, katanya, "Jika berkata kepada orang Israel, Allah nenek moyangmu yang telah mengutus aku untuk membawamu pergi keluar dari tempat ini, dan apabila mereka bertanya, bagaimanakah tentang namanya? Lalu apakah yang akan kujawab?" Maka jawab Tuhan, "Aku adalah aku. Akulah aku telah mengutus aku kepada Musa." Dengan rasa yang penuh khawatir, tidak percaya diri, bertanya kembali kepada Tuhan. Katanya, "Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan mengatakan bahwa Tuhan tidak menampakkan diri kepadaku?" Lalu Tuhan bertanya, "Apakah yang di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." Lalu kata Tuhan, "Lemparkanlah itu ke tanah." Ketika Musa melemparkannya, maka tongkat itu menjadi ular. Dengan demikian, dengan perbuatan Musa seperti itu, bangsa Israel pun dapat percaya. Dan Tuhan mengajari Musa mukjizat lain, yaitu memasukkan tangannya ke dalam jubah, dan ketika dikeluarkan, tangannya kena kusta putih seperti salju, dan dimasukkannya lagi ke jubahnya, dan dikeluarkannya kembali, maka pulihlah kembali tangannya. Sampai Tuhan mengajarkan mukjizat ketiga pada Musa tentang sungai Nil menjadi darah, namun Musa tetap pesimis dan mengatakan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai berbicara, sebab aku ini berat mulut dan berat lidah." Lalu jawab Tuhan, "Siapakah yang menciptakan lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu dan tuli? Bukankah aku Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah aku menyertai lidahmu dan mengajari engkau apa yang harus kau katakan." Musa kembali menjawab Tuhan, katanya, "Ah Tuhan, utuslah kiranya orang yang patut kau utus." Maka mendengar hal itu bangkitlah murka Tuhan, dan ia pun memberikan Harun kakaknya menjadi perpanjangan lidahnya. Karena Harun pandai berbicara, jadi Harun akan menyampaikan dalam setiap pembicaraan Musa kepada orang Israel, dan Musa akan menjadi seperti Allah baginya. Lalu Musa pun pergi dan meminta izin kepada mertuanya Yitro untuk kembali ke Mesir, dan Yitro pun mengizinkannya. Musa pun pergi dan ia membawa istri beserta dengan anak-anaknya. Di perjalanan, Musa bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan berikhtiar untuk membunuh Musa. Lalu Zipora istrinya yang melihat hal itu pun segera mengambil pisau batu dan memotong kulit katan anaknya. Dan ditaruhnyalah kulit katan anaknya itu kepada kaki Musa, dan berkata, "Sesungguhnya engkau ini pengantin darah bagiku," karena Zipora mengingat tentang sunat. Kemungkinan dikarenakan anak Musa yang belum disunat. Keesokannya Allah berfirman kepada Harun untuk pergi ke padang gurun dan bertemu dengan Musa. Dan Harun pun pergi untuk berjumpa dengan Musa. Mereka pun bertemu dan saling melepaskan rindu. Musa pun menceritakan semua kepada Harun apa yang telah dikatakan Tuhan kepadanya. Dan mereka pun pergi kepada bangsa Israel dan melakukan semua mukjizat yang telah diajarkan oleh Tuhan. Dan ketika bangsa Israel mendengar bahwa Tuhan telah mendengarkan seruan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah Allah. Kemudian Musa dan Harun pun pergi untuk berjumpa menghadap Firaun, lalu mereka menyampaikan permohonan mereka supaya mereka pergi untuk mengadakan perayaan di padang gurun bagi Tuhan Israel. Namun Firaun membantah dan tidak mendengarkan mereka. Ia mengatakan bahwa dia tidak mengenal Tuhan Israel dan dia tidak akan membiarkan bangsa Israel pergi dari tanah Mesir.
Musa dan Harun terus bermohon agar mereka dapat pergi dari tanah itu. Namun Raja Firaun tetap tidak menghendaki, bahkan ia semakin menyiksa bangsa Israel. Ia memberi pekerjaan yang lebih banyak lagi. Raja itu mengatakan bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang malas. Sehingga Musa dan Harun bermohon untuk pergi dari tanah itu. Lalu Musa berdoa kepada Tuhan, menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab, katanya, "Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun." Tuhan mengutus kembali Musa dan menyuruh dia pergi kembali menghadap Firaun. Dan kembali untuk meminta ia membawa bangsa Israel pergi dari bangsa Mesir. Namun jawab Musa kepada Tuhan, "Orang Israel saja tidak mendengarkan aku, apalagi Firaun, karena aku seorang yang tidak betah lidah." Lalu Tuhan berfirman kepadanya, "Lihatlah aku mengangkat engkau sebagai Allah Mesir dan Harun akan menjadi nabimu. Abangmu akan berbicara kepada Firaun supaya ia membiarkan bangsa Israel pergi dari Mesir. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya dan aku akan memperlihatkannya banyak tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang kubuat di tanah Mesir. Dan orang Mesir akan tahu bahwa akulah Tuhan." Demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Pada saat itu Musa berumur 80 tahun dan abangnya berumur 83 tahun. Mereka pun pergi menghadap Firaun dan mereka melakukan mukjizat dengan melemparkan tongkat mereka, maka tongkat itu menjadi ular. Lalu Firaun memanggil para ilmuwannya dan membuat hal yang sama seperti dilakukan Harun dan Musa. Mereka pun bersama-sama melemparkan tongkat itu, tetapi tongkat Musa menelan tongkat dari ilmuwan Firaun. Namun Firaun tetap berkeras hati. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa untuk menyuruh Harun mengulurkan tongkatnya ke atas sungai Nil dan ke atas segala air di Mesir, baik yang ada di sumur, di selokan, dan bahkan dalam wadah kayu, supaya air itu menjadi darah sehingga berbau amis, dan ikan-ikan di sungai Nil bermatian. Dan mereka pun melakukannya. Demikianlah Allah menulahi bangsa Mesir. Namun para ilmuwan Firaun pun dapat melakukan hal yang sama, sehingga Firaun tetap berkeras hati. Lalu Allah kembali berfirman kepada Musa untuk menghadap Firaun kembali dan meminta agar bangsa Israel dapat pergi, dan jika tidak diizinkan, seluruh bangsa itu akan kena tulah kedua, yaitu semua negeri itu akan dipenuhi dengan katak. Katak-katak pun mulai bermunculan dari sungai Nil dan dari semua selokan dan sampai memenuhi istana Firaun, juga seluruh rumah rakyat di negeri Mesir. Dan para ilmuwan Firaun pun juga melakukan hal yang sama, sehingga katak-katak pun semakin banyak. Firaun memanggil Musa dan Harun. Ia meminta supaya Musa dan Harun berdoa kepada Tuhan Israel untuk melenyapkan katak-katak itu dari rumahnya dan dari seluruh rumah rakyatnya, sehingga setelah itu dia mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah itu. Namun setelah keadaan yang lumayan lega, kembalilah hati Firaun berkeras dan ia kembali tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Hingga sampai kepada tulah ketiga, Allah kembali menulahi negeri itu dengan mengeluarkan banyak nyamuk di negeri itu. Dan para ilmuwan Firaun melakukan hal yang sama, namun mereka tidak dapat melakukannya. Lalu para ilmuwan itu berkata kepada Firaun, katanya, "Ini adalah tangan Allah." Namun Firaun tetap berkeras hati. Sampai kepada tulah keempat di mana Allah melepaskan lalat pikat. Tetapi Allah tidak mendatangkan lalat itu di tanah Goshen di mana bangsa Israel tinggal. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun dan ia mengatakan supaya mereka pergi dan mempersembahkan korban bakaran kepada Allah Israel. Namun mereka menjawab tidak mungkin mereka mempersembahkan korban bakaran di Mesir, karena itu kekejian bagi bangsa Mesir, sehingga kaum Israel pun akan dilempari oleh orang Mesir. Lalu Musa dan Harun pun meminta untuk pergi ke padang gurun untuk mengorbankan bakaran di sana. Lalu Firaun pun mengizinkan mereka pergi. Musa pun berdoa supaya lalat pikat itu pergi dari, tetapi Firaun berlaku curang. Ia kembali tidak mengizinkan mereka pergi dari tanah Mesir. Demikian juga pada tulah kelima, Allah mendatangkan penyakit sampar pada ternak, sehingga semua ternak yang ada di Mesir, yaitu kuda, kambing, domba, unta, keledai, dan lembu sapi, semua terkena penyakit sampar yang dahsyat, sehingga membuat semua ternak mati. Tetapi tidak dengan ternak bangsa Israel, tidak satu pun mati. Namun sekali lagi, Firaun pun tetap berkeras hati. Dan di tulah yang keenam, yaitu bara luka-luka.
Allah menyuruh Musa dan Harun untuk mengambil jelaga dari dapur peleburan untuk dihamburkannya ke udara di hadapan Firaun. Maka terjadilah bara yang memecah berbentuk gelembung, dan itu terjadi pada manusia dan binatang. Tetapi tetap juga Firaun berkeras hati, tidak mengizinkan mereka keluar dari Mesir. Pada tulah ke-7 Allah menurunkan hujan es, dan Tuhan berfirman katanya, "Bukankah sudah lama aku mengacungkan tanganku untuk membunuhmu dan semua rakyatmu, tetapi aku tetap membiarkanmu hidup supaya kamu dapat melihat seluruh kekuatanku dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi." Lalu Allah menyuruh Musa untuk mengulurkan tongkatnya ke langit, dan turunlah hujan es yang serta api berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu, dan hal itu belum pernah terjadi di negeri Mesir. Kemudian Firaun pun memanggil Musa dan Harun kembali. Ia meminta supaya hujan es itu diberhentikan, dan ia akan membebaskan bangsa Israel untuk pergi. Namun sama seperti sebelum-sebelumnya, ia tetap tidak mengizinkan mereka pergi ketika hujan es itu telah berhenti. Sampailah kepada tulah ke-8, yaitu belalang. Sedangkan para pegawai Firaun telah mengeluh atas semua tulah yang diperbuat oleh Tuhan, dan mereka meminta agar membiarkan bangsa Israel pergi. Dan ketika belalang itu datang memenuhi negeri itu, Firaun kembali memanggil Musa dan Harun. Ia memohon ampun kepada mereka dan meminta untuk memberhentikan belalang itu, dan ia akan membiarkan mereka pergi. Namun setelah belalang diberhentikan oleh Tuhan, tetap saja Firaun kembali kepada keras hatinya. Demikian juga pada tulah ke-9, yaitu gelap gulita. Firaun tetap berkeras hati untuk tidak membiarkan bangsa Israel keluar dari tanah itu. Sampailah pada tulah terakhir, yaitu tulah ke-10. Allah memberitahukan kepada Musa dan Harun, yaitu Allah akan berjalan di tengah-tengah Mesir, dan ia akan mencabut semua nyawa anak sulung, termasuk anak sulung Firaun serta anak sulung bangsa Mesir, juga sampai kepada anak sulung binatang. Namun Tuhan membuat perbedaan kepada bangsa Israel. Tidak seorang pun disentuh oleh Tuhan. Dan Tuhan memerintahkan kepada Musa dan Harun untuk menyuruh bangsa Israel memotong kambing atau domba, lalu menyembelihnya dan mengambil darahnya sedikit, lalu dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pintunya. Dan dagingnya harus dimakan pada malam itu juga, dan dimakan dengan roti yang tidak beragi. Tuhan berkata, "Darah pada tiang pintu itu menjadi tanda bagimu, karena malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan akan membunuh semua anak sulung manusia, juga anak sulung binatang. Dan jika ada tanda darah pada tiang pintu rumahmu, aku akan melewati kamu." Kemudian pada tengah malam, Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, juga anak sulung Firaun, sampai kepada anak sulung tawanan. Lalu bangunlah Firaun dan melihat kejadian itu. Dan pada waktu itu, kedengaranlah seru ratapan tangis di Mesir, karena tidak ada rumah yang tidak ada kematian. Pada saat itu juga, Firaun memanggil Musa dan Harun, dan ia menyuruh mereka segera pergi dari tanah Mesir. Juga membawa semua harta benda hingga tidak ada satupun tersisa, karena semua bangsa Mesir juga sudah ketakutan kalau mereka juga akan mati nantinya. Lalu Musa dan Harun pun membawa bangsa Israel pergi. Namun sebelum pergi, mereka meminta emas dan perak pada orang Mesir, dan mereka bermurah hati untuk memberikan kepada Musa. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Setelah Firaun mengizinkan mereka pergi, Allah tidak menuntun mereka jalan melalui negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Tetapi Allah menuntun mereka berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut terberau. Sebab Allah tahu jika mereka melewati negeri orang Filistin, maka akan ada peperangan, sehingga membuat bangsa Israel menyesal jika menghadapi peperangan itu, dan mereka segera kembali ke Mesir. Musa pergi dengan membawa tulang-tulang Yusuf, karena sebelumnya anak-anak Yusuf telah bersumpah akan membawa tulang-tulangnya keluar dari tanah Mesir. Allah pun menyertai mereka sepanjang perjalanan mereka. Pada siang hari Tuhan memberi tiang awan untuk melindungi mereka dari terik matahari. Dan pada malam hari, Ia memberi tiang api untuk melindungi mereka dari dinginnya hawa malam, dan tiang itu tidak pernah beralih dari mereka. Pada saat di perjalanan, Allah menyuruh mereka untuk berkemah di Migadol dekat laut. Lalu Tuhan kembali mengeraskan hati Firaun serta para pegawainya,
sehingga mereka mengejar bangsa Israel dengan segala pasukan dan menunggangi kuda. Lalu ketika melihat hal itu, ketakutanlah bangsa Israel. Lalu orang Israel itu pun berkata kepada Musa, kata mereka, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami ini mati di padang gurun ini? Bukankah sudah kami katakan padamu pada waktu di Mesir, janganlah ganggu kami di Mesir, biarkanlah kami bekerja bagi orang Mesir, karena lebih baik kami mati di Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Tuhan akan berperang untukmu, dan kamu akan diam saja." Lalu Allah menyuruh Musa untuk mengangkat tongkat dan mengulurkannya ke atas laut, dan ia membelah air itu, sehingga orang Israel berjalan di tengah-tengah laut yang kering itu. Tetapi sungguhlah Allah mengeraskan hati orang Mesir itu. Mereka pun mengejar dan menyusul orang Israel sampai ke tengah laut, dan pada waktu itu dikacaukan Tuhanlah orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Lalu kata orang Mesir itu, "Marilah kita mundur sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan kita." Allah menyuruh Musa untuk mengulurkan tangannya ke atas sehingga air itu meliputi orang Mesir. Demikianlah Tuhan menenggelamkan orang Mesir di tengah-tengah laut, dan tidak seorang pun ada yang tertinggal dari mereka. Ketika Israel melihat betapa besarnya perbuatan tangan Allah kepada mereka, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan juga Musa hambanya. Demikianlah alur cerita kisah kehidupan Musa, dan biarlah kita semakin taat dan setia kepada Tuhan kita. Terima kasih buat teman-teman yang dari tadi udah stay di video ini. Saya Riau Purba mohon pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati.